jurusan yang lain begitu, wow gitu kan, jurusan MPI ini kok kayaknya kok saya minim harapan Pak ya. Ini kan kamu merasakan ini sekarang ini kan, nah, yang kamu jurusan misalnya jurusan PGMI dengan kewawannya ini ya kan ya, nah ini harus percaya diri. Kalau jurusan MPI galau ya, calon pemimpinnya belajar kepemimpinan kok galau ya, lalu bagaimana menebar inspirasi bagi yang lain? Loh iya loh, apa gunanya ya belajar kepemimpinan ya, sampai sendiri nggak bisa memimpin diri sendiri, cepat galau, katanya belajar manajemen strategik untuk mengatasi risiko, tapi sampai sendiri nggak berdaya, nggak bisa membuktikan bahwa ilmu kuliah yang saya pelajari itu bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Harus begitu, harus berani. Gimana Lila? Ngadepin masalah sendiri susah. Loh, susah. Iya. Karena kamu cenderung memonopoli dan menyelesaikan sendiri, padahal kamu itu tidak bisa. Jadi satu itu, yang kedua mungkin kamu terlalu sering murung gitu kan, menjadi pribadi yang isolatif. Jadi masuk dalam daerah black area. Black area itu apa? Kamu tidak tahu dirimu sendiri, orang lain juga tidak tahu dirimu. Jadi habis gelap terbitlah kegelapan. Petang. Nah, wanita itu kalau ada masalah itu cukup didengerin saja. Nggak perlu diberi solusi. Diberi solusi tambah stres deh. Jadi harus ada itu tadi. Nah, ya kita hidup itu saling terkait dengan ilmu pengetahuan yang lain. Nah, saya juga merasa seperti itu di semester 7. Ya, saya jurusan PAI. Nah, dan saya anak SMA yang kemudian kalau diadu kemampuan IPK saya juga pas-pasan kan begitu ya. Nah, akhirnya agar saya bisa self motivation atau motivasi ke diri saya sendiri sebelum saya memikirkan sesuatu yang berat-berat, skripsi dan sebagainya, saya baca ini buku-buku psikologi yang terkait dengan bagaimana memotivasi diri saya sendiri. Yang saya lakukan pertama kali membaca buku self healing, penyembuhan diri sendiri. Nah, penyembuhan diri sendiri yang paling gampang apa? Bercerita kepada dirinya sendiri. Gimana Pak caranya Pak? Nah, kalau ngomong dewe kan isin, malu kan? Kalau saya naik sepeda motor, saya tutup helm ngomong di jalan ini, biar enteng. Loh iya itu efektif itu. Saya gitu, enteng itu. Kalau sudah mentok, baru saya cari orang yang sangat saya percayai akan memberi energi positif kepada saya. Orang itu, ya mungkin tidak menyelesaikan masalah saya, tapi menenangkan saya. Itu saya lakukan. Karena saya memang kalau saya pikir sendiri ya saya kemudian akan menjadi gila ya. Tahapan gila itu bisa karena depresi, bisa karena stres atau halusinasi ya, gitu. Nah makanya membuka diri, open mind terhadap ilmu psikologi. Saya sering diskusi dengan orang-orang psikologi. Saya sering diskusi dengan orang-orang psikologi. Untuk apa? Ya untuk mengobati diri saya sering kalah. Yang paling gratis. Kalau ke psikiater kan mahal. Ya teman saya sendiri, saya ajak ngomong, saya ajak ngopi, saya belikan sampel begitu. Caranya bagaimana biar nggak malu bercerita kondisi kita kepada teman kita yang psikologi ini? Saya lo punya teman, padahal teman itu sebenarnya menceritakan diri kita sendiri. Tapi saya menggunakan personifikasi nama orang lain biar nggak malu. Tapi sebenarnya itu cerita tentang diri saya sendiri. Sehingga saya nggak membuka aib kan ya. Lalu begitu cerita saya loh, itu sering gitu. Nanti saya nggak malu-malu amat. Orang itu juga bisa menjaga rahasia kan. Kadang-kadang kan gini, masuk ngomong-ngomong loh, aku bermasalah lagi. Ngomong kemana-mana gitu. Tapi kalau saya punya temen nih, sahabat nih. Nah, sahabat ini ngomong ke saya sulit menjawab pertanyaannya. Nah, mungkin kamu bisa bantu kan enak akhirnya kan ngopernya begitu. Nah, itu teknik saya seperti itu, sehingga saya pun nggak malu untuk mengeksplor, share pengalaman psikologis yang
yang tekanan batin itu kan. Itu caranya Rizka biar anu. Coba dilatih, coba di anu. Ya untuk apa ya? Kita cemas karena di dalam otak kita nggak ada opsi yang lain. Kita nggak berpikirnya cuma satu aja. Ini guys, ini mentok. Aku nggak ketemu teori inovatif. Kayaknya ada cara yang lain itu. Buku-bukunya ya, kayaknya saya sudah mentok Pak cari bukunya kok ini ya. Suatu saat saya tunjukkan caranya. Nah, tunjukkan caranya cari literatur. Nah, literatur bahasa Inggris, kemudian cara memananya seperti apa. Meskipun kita nggak bisa bahasa Inggris sekalipun. Jadi kapan ketemu bawa laptop praktek cari literatur dari jurnal-jurnal internasional dari tokoh-tokoh dunia yang terkenal kecerdasannya biar kecerdasannya itu membekas ke kita. Kamu baca teori inovasi kayaknya susah karena belajar dari tokoh yang juga tidak paham tentang inovasi kan gitu kan, dari tokoh-tokoh kecil sehingga passion kamu terhadap inovasi menjadi kecil. Sama seperti kayak belajar masak itu loh. Kalau sama orang bisa belajar masak nasi goreng. Tapi kalau pada ahlinya beda gitu. Tutorial buat nasi goreng banyak di internet. Tapi kalau pada orang yang pas yang ini yang menjelaskan ini memang begitu caranya. Ya Rizka ya. Jangan ayo. Harus lebih positif lagi. Gimana Lila? Harus lebih komunikatif. Jadi belajar sekarang ini kan apa 21 kan harus menguasai 4C katanya orang itu. Yang pertama apa? Critical thinking, berpikir kritis ya. Kenapa sih Pak kita ini belajar teori? Agar tidak jadi wanita lugu. Tahu lugu? Lucu goblok. Gampang dipermainkan pria namanya itu. Kok bisa Pak? Bahaya sekali korban-korban itu ya. Kenalan di Facebook, spread, janjian COD, terus kemudian ketika sudah janjian ketemu COD, sepeda motornya dibawa lari karena langsung percaya saja begitu saja ya, tanpa ada penelusuran latar belakang orangnya. Berpikir itu berpikir panjang lah gitu loh, berpikir panjang, menimbang, mengevaluasi dan sebagainya. Kita ini kan saat ini berpikirnya tergesa-gesa tentang marin dan wis. Padahal ada konsekuensinya berpikir tergesa-gesa itu. Resiko kebenarannya kecil dibandingkan berpikir panjang karena melibatkan banyak aspek kan gitu. Yang kedua selain berpikir critical thinking juga harus kreatif ya. Harus bisa berinisiatif Katilapo membuat komunitas grup WA lulus skripsi 2022 sekarang. Ini grup WA ini sering diskusi di grup WA itu ya. Tema ini nyicil halaman. Ayo kita ketik bareng-bareng halaman 1. Set. Ngecil, ngetik moto. Motonya apa? Ini sudah mulai hal kecil-kecil deskripsi itu mulai dikerjakan. Moto, kata pengantar ya. Persembahan, cover, yang kecil-kecil itu aja dulu. Kalau setiap hari kita nambah halaman skripsi itu semakin optimis. Satu. Coba yang nggak percaya ya. Itu paling enak. Ditanya temannya, sudah bab berapa? Oh, saya sudah bab 3. Oh, cepat sekali. Iya, ngetik bab 3. Yang lain belum. Bab 3. Konjone temennya udah diredek gitu loh. Kok cepet bab 3? Iya, bab 3 metode penelitian. Wes ngono. Tinggal pusing kan gitu. Nah, caranya seperti itu. Jadi ya tadi perubahan itu dengan cara yang sama senang kan gitu. Itu ya akhirnya sama tidak jadi beban seperti ini kan gitu. Ya Lila ya, coba ya step by step. Nggak perlu yang perubahan drastis. Termasuk juga ketika kamu merasa tidak mampu menghadapi situasi, coba. Nah, maksud saya harus tergantung pada solusi orang lain. Masa saya sudah semester 6 ini nggak bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi, masalah mental, masalah pikiran dan sebagainya. Gimana sih solusinya? Saya mencoba open mind, membuka diri, kan begitu. Membuka diri itu prinsip pengusaha yang kedua apa? Humility tadi, kerendahan hatian menerima masukan. Seorang pengusaha kalau nggak menerima masukan dari produk yang dia hasilkan, produknya jelek nggak menerima masukan, ya dia akan dijauhi oleh customer. Produknya nggak bisa laku. Tapi kalau
masukan-masukan itu disikapi dengan rendah hati nggak sakit. Kritik-kritik itu kalau disikapi dengan rendah hati nggak sakit. Kamu menerima kritik sakit karena kamu bukan rendah hati, merasa pintar kan gitu. Gitu. Kalau pengusaha itu pintarnya pengusaha kan begitu, menerima kritik biar produknya lebih baik lagi ya, gitu. Lapang dananya gitu. Nah, jadi ya imbangi ya, belajar ilmu yang lain karena kita ini hidup di universitas, berpikirnya harus universal, jangan fakultatif. Nah, suatu saat bisa jadi tema skripsi, kepemimpinan dengan pendekatan psikologis misalnya gitu ya. Jadi kepemimpinan psikologis, kalau ini inovatif. Nah, kalau anak belajar buku-buku psikologi, kepemimpinan psikologis dalam membangun komitmen kerja dan profesionalitas guru misalnya gitu. Loh, orang itu bisa maju juga karena pendekatan psikologis, dimotivasi terus, disemangati terus. Banyak itu. Enggak satu dua orang, banyak itu. Akhirnya apa yang kamu baca juga berguna, ya kan? Kamu nggak sia-sia baca buku psikologi. Oh, ternyata juga bisa digunakan untuk skripsi kan gitu. Jadi jalan dua-duanya. Yang paling enak memang begitu. Paling enak itu ngerjakan skripsi seperti main Lego. Tahu main Lego? Main Lego itu kan menyusun bongkar pasang, tapi saling terkait. Artinya apa? Artinya apapun mata kuliah yang ada saat ini kaitkan dengan tema besar skripsi kamu. Jadi nggak ada yang terbuang makalah-makalahnya itu. Apapun mata kuliahnya harus mengandung kata-kata inovatif. Kalau belajar kurikulum inovatif. Kalau terkait dengan guru inovatif. Kalau terkait manajemen inovatif. Cek apa? Cek pakar. Cek wong masa bedanya. Kemana-mana wis iku omongane Rizka yo gak inovasi ya kudu Rizka. Ya, ngono, mencoba memakalkan diri sendiri. Nah itu paling enak. Status WA-nya inovatif, Instagramnya inovatif, quote dari tokoh-tokoh dunia tentang inovatif. Nah, apakah itu fungsi Pak dalam skripsi? Fungsi dalam apa? Latar belakang. Nanti latar belakangnya dimulai dari kalimat-kalimat inspiratif. Salah satu tokoh manajemen dunia kadang-kadang berkata inovasi dengannya, ini menjadi dasar bagi lembaga pendidikan untuk maju karena kata-kata mutiara tersebut menginspirasi banyak orang. Gitu, membuka kalimatnya seperti itu kan bisa aja manfaat aja ya, atau menghasilkan buku 200 kata inovatif tokoh dunia, satu hari satu kata mutiara, nanti kalau dikumpulkan jadi buku kan ya bro, itu saya motivasi bagi diri saya sendiri. Saya gitu, Instagram saya jumlah uploadannya berapa? 1.700 lebih, semuanya tentang skripsi. Dari dulu ngomong skripsi sampai sekarang. Jadi kalau ngomong skripsi nggak akan ada habisnya. Sampai mungkin jenuh mendengarkan saya, tapi saya ngomong aja. Karena apa? Karena saya sulit mengakhiri. Karena bahan yang saya kumpulkan 10 tahun lebih tentang skripsi, nggak ada habisnya. Saya ngomong seperti ini nggak hanya kesampaian, mahasiswa saya mulai tahun 2009 sampai 2021 temanya sama. Itu konsisten, istiqomah, enak gak enak, suka gak suka, itu bagian dari profesi saya. Kalau saya diadu dengan dosen yang lain, ya masalah ilmunya kalah, masalah kedisiplinan kalah saya. Ambil mata kuliah saya. Iya. Donasi sekarang kan. Yang lain masih koreksi sudah keluar nilainya. Belum ngecek. Oh iya mah. Harusnya itu. Karena saya kan yang proses. Coba kamu cek kalau nggak percaya. Karena nggak masuk aja sama aja. Karena gaya belajar saya, gaya mendidik senior saya bukan lagi berbasis teks. Berbasis ngobrol seperti ini, ngintil. Kalau saya dulu namanya ngintil, nggak tahu ngintil. Kemana-mana aku yus ngikut itu maksudnya ini. Baru ngeh itu setelah 8 tahun kemudian, riset ya. Baru ngeh itu 8 tahun kemudian.
Selama zaman kuliah gak paham. Nah, kan? Gimana, sudah keluar? Jadi cek? Hah? Dapat nilai apa? Aku wis paham kemampuan arek-arek sak mono-mono itu. Mono-mono itu kemampuan arek-arek. Saya bantuin. Saya bantuin tapi gitu ya. Nah, makanya saya permudah. Masalah saya permudah. Permudah dalam administrasi perkuliahan. Tapi substansinya harus lebih baik. Mesti Lila gak nyangka, Pak kok saya dapat nilai seperti ini Pak? Iya, dosen ini males. Gak usah terharu. Gimana Alfi ya? Ada semacam tanggapan atau sudah menyerah tanpa syarat, mengibarkan bendera putih? Ya, speechless. Nah, ini sekarang kamu galau juga karena tidak pernah katanya Al-Quran sebagai sumber inspirasi, tapi nggak pernah mengutip Al-Quran dalam latar belakangnya. Nah ya apa namanya? Saya mengklaim, Pak, Al-Quran sumber inspirasi, iya, tapi dalam tulisannya itu loh nggak ada pun satu ayat punya dikutip jadi sumber inspirasi. Ayat-ayat manajemen dalam Al-Quran nggak pernah dibaca, ayat keminan ini nggak pernah dibaca, sehingga spiritualitas kalian menjadi lemah kan gitu. Ya Pak, saya ini kok mau melangkah skripsi kok berat Pak ya, nggak punya mantra. Mantranya apa ya? Al-Quran gue. Coba sampean tuh sampai masukkan ayat Al-Quran itu dalam skripsi sampean, itu kan beda. Selama ini yang sampean gunakan teori barat kan, teori orang-orang yang sampean nggak tahu orangnya kayak apa, orangnya Yahudi apa Kristen apa nggak tahu, pokoknya masukin semuanya. Apalagi sampean ngirimi Fatihah kepada pengarangnya nggak pernah. Nah, bagaimana sampean bisa paham? Nah, begitu. Jadi strategi menulis itu ada secara spiritual, ada secara intelektual. Nah, sampean nggak paham itu tadi, nggak pernah berterima kasih atas teori yang sampean kutip pada pengarangnya. Itu syukur ngutip baik, gak matur suwun. Minjem barang tapi nggak mengucapkan terima kasih sehingga pemiliknya itu nggak ikhlas. Kalau di barat itu kalau minjem teori ya kirim email, terima kasih teori Bapak sudah saya gunakan untuk skripsi ini. Nah, ini menurut pemahaman saya apakah sudah akurat, kirim untuk memastikan bahwa pemahamannya akurat. Hanya begitu. Kalau kita kan nggak ada, pokoknya kutip kan begitu. Nah, kok kelihatannya rumit banget Pak? Ya rumit itu karena kamu melihatnya langsung gitu. Langsung dalam skala besar ya, ketimpa bahan pustakawan yang segitu banyaknya. Itu mulai dari hal kecil-kecil dulu. Nanti kita dimulai dari tokoh-tokoh yang kamu sukai, atau baca novel dulu, nggak apa-apa, novel-novel yang menceritakan inovasi atau siapa gitu kan. Kayak siapa Pak? Kayak Doraemon inovasi, iya nggak? Inovasi Doraemon, setiap kali ada masalah selalu menawarkan produk kepada Nobita, dan kesetiakawanan Doraemon luar biasa, mengalahkan saudara. Kenapa? Di saat paling tragis pun, meskipun Nobita bodoh sekalipun, tetap ditemani sama namanya Doraemon. Iya loh. Doraemon tidak pernah meninggalkan Nobita karena punya apa? Harapan bahwa suatu saat Nobita akan menjadi lebih baik lagi. Sama seperti orang tua kalian. Terus kayak ini karena kemajuan blas mentok ini, tapi kan nggak pernah putus asa ngirim duit, ngirim apa. Kenapa? Karena punya harapan itu yang kemudian mengalahkan segala-galanya ya. Sampai kalau punya uang, punya segala-galanya tapi nggak punya harapan, gimana? Kan nggak manfaat uangnya Pak. Biaya sebanyak apapun, kalau nggak punya harapan ya kan nggak akan jalan kan begitu. Sama dengan itu. Anda harus memupuk harapan kan gitu, memupuk harapan suatu saat orang itu punya titik balik kehidupan. Titik balik kehidupan itu ya ketika dia menemukan ledakan momentum kebenaran, ya dia akan meledak terus Pak,
Nah, itu mesti akan terjadi di sekolah itu. Banyak mahasiswa saya yang dulu itu pas kuliah bolosan, turu, ternyata PNS. Itu ngeselin gitu itu. Yang ternyatanya rajin apa-apa ini malah kata dia apa-apa. Kan itu bahaya. Ya mungkin saja itu tadi ya, karena sang pemilik ilmunya ikhlas meskipun dia ngantukan, tapi sering bantuin, attitude-nya bagus lah gitu. Gitu lah. Gimana? Speedless? Ya pertemuan ini memang sengaja untuk mental dulu. Mental biar sampean itu lebih optimis ya, optimis. Kalau mental sampean sudah nggak punya harapan, nanti saya beri solusi apapun nggak akan mandi, nggak akan efektif kan gitu. Ini sampean sendiri yang saya minta itu pokoknya ngerti gak ngerti ngentil ya. Artinya ya suatu saat kelihatannya asing, suatu saat mesti akan terbiasa. Suatu saat mesti akan, oh maksudnya Pak Angga gini, 3 tahun kemudian, 4 tahun kemudian, atau minimal sampean bisa mengulang apa yang saya ceritakan ini kepada adik-adik sampean misalnya. Ketika sampean mungkin punya adik ya, artinya adiknya masuk jurusan manajemen, itu sudah bercerita, oh ini adik inovasi itu begini ya. Ini punya pola pikir yang bagus kan begitu. Nah, ada yang anak pertama di sini, kamu anak pertama? Anak pertama? Hah? Oh terakhir malah, ini anak pertama. Oh terakhir semua ya. Terakhir semua itu biasanya yang jaga rumah. Yang jaga rumah itu anak terakhir. Ya. Nah makanya kalau jaga rumah itu stagnan kadang-kadang itu. Nah, makanya ini butuh inovasi-inovasi biar di rumahnya enggak stagnan begitu. Syukur-syukur ya punya cita-cita ingin dapat LPDP misalnya ya. Tahu LPDP? Pernah dengar LPDP? Loh, nggak pernah dengar? Oh, sekarang ini kalau kamu ingin beasiswa gratis S2 baik dalam ya LPDP. Apakah itu mungkin Pak dengan kondisi saya saat seperti ini? Kan masih 1 tahun lagi kan? Nah, masih mungkin ya belajar risetnya, kan salah satunya kan belajar riset ya. Nah, situ ada pokoknya dilatih. Kalaupun kamu nanti mentok nggak bisa, nanti kamu bisa ke teman-teman kamu mementoring dari segi risetnya ke teman-teman yang lain. Gitu. Nggak kehabisan akal lah memarketingkan ilmu kita. Nah itu tadi, jangan berkecil hati, jangan terbiasa berkecil hati. Terbiasa berkecil hati karena tidak pernah ilmunya ditularkan, didialogkan, ya kan? Pokoknya saya habis kuliah ya kembali ke kos, terus ngabisin film Korea 13 episode, ya. Nggak apa-apa lihat film Korea itu. Oh iya, serius apa-apa. Istri saya dulu juga penggemar film Korea. Sampai monitor meledak. Pernah nggak? 3 hari 3 malam, nggak pernah kan? Istri saya seperti itu, telateni. Akhirnya jadi penerjemah PNS di Pemkot Jombang. Ada sesuatu yang kemudian ditelateni tadi. Bisa. Siapa yang menyangka? Sudah mulai ngantuk? Keok, sudah mulai apa? Lela mau konsultasi apa? Belum bisa memahami judul. Judulnya apa?